Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ika Damayanti. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga dan juga salah satu santri di PPTI Al-Falah Salatiga. Baiklah, kali ini kita akan berbincang-bincang santai, yaitu mengenai pembahasan tentang pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan narasumber kita yang sangat Masya Allah sekali. Beliau adalah alumni UIN Salatiga jurusan Hukum Keluarga Islam, dan juga beliau adalah salah satu guru di SMP RUQ Al-Falah Salatiga. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita hari ini, saya akan bertanya sedikit tentang kesibukan Ustadz Ainul sekarang ini. Kalau boleh tahu kesibukannya seperti apa ya? Kesibukan sehari-hari? Ya, sehari-hari. Kesibukan saya sehari-hari, karena saya termasuk santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah, saya sibuk di sana mengaji. Saya ikut program tahfidz di pondok, jadi saya juga menghafal setoran sama Ibu Nyai kalih Ningalim gitu. Terus kalau pagi nyorogi anak-anak SMP, karena saya juga diberi tanggung jawab untuk nyorogi anak-anak SMP. Kemudian paginya ke sekolah untuk mengajar sampai sore, malam kembali ke pondok lagi, ngaji lagi, gitu terus. Masya Allah, sibuk sekali ya. Tapi sibuknya sibuk yang bermanfaat. Ya, semoga saja bro. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan utama kita hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih ilmu fikih itu menurut Ustadz Ainul? Ilmu fikih itu, kalau menurut bahasa, fikih itu berasal dari kata faqaha atau fiqhun. Itu bisa, salah satu dalilnya itu yufaqihu fiddin may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi khairan, lebih bagus, maka dia akan yufaqihu fiddin, akan dipintarkan atau diberi kepahaman lebih masalah agamanya. Berarti fikih itu artinya secara bahasa itu kefahaman atau kepintaran, itu secara fikih. Namun secara bahasa, fikih itu dalam kitab Waraqat, kan saya di pondok juga ngaji Waraqat, itu al-fiqhu huwa ma'rifatu hukmil asyariyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat Islam, di mana pengambilan hukum tersebut melalui jalan ijtihad. Jalan ijtihad itu pemikiran yang mendalam tentang suatu hukum oleh seorang mufti atau mujtahid gitu. Jadi ilmu fikih itu beda dengan produk atau hukum Islam yang bangsanya itu qot'i. Qot'i itu pasti, seperti contoh sholat wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, itu bukan hukum fikih karena itu ayatnya qot'i.
sudah pasti. Pasti. Tapi yang menjadi fikih itu semisal niat sholat itu bagaimana, terus takbiratul ihram itu bagaimana, itu fikih. Jadi tidak mengenai ayat-ayat yang qot'i. Jadi fikih itu merupakan produk dari ulama, ya ulama, yang dimana kebenarannya itu tidak mutlak 100%. Jadi hanya kemungkinannya 99,9% lah, sangat mendekati benar. Nah, makanya ada perbedaan antara ulama ini, madhab ini, kok berbeda ya? Nah, karena ini menurut pemahaman mereka atas suatu ayat atau hadis tertentu, gitu. Itulah yang dinamakan ilmu fikih. Ya, baiklah. Lantas, seberapa penting sih urgensi kita mempelajari ilmu fikih itu dalam kehidupan sehari-hari? Urgensinya Atau kepentingannya. Iya. Kenapa toh orang Islam itu harus atau bahkan wajib? Iya. Hukumnya wajib atau harus atau? Kalau untuk orang Islam sendiri itu sangat-sangat dianjurkan untuk belajar fikih. Karena apa? Satu, kalau kita beragama, pasti kita harus mematuhi apa itu kewajiban-kewajiban dalam beragama tersebut. Seperti contoh yang paling sering kita lakukan adalah sholat. Nah, kalau kita sholat tidak mengetahui tata cara sholat yang benar, tidak mengetahui tata cara bersuci yang benar, nah, apakah itu tidak menjadi kejanggalan bagi orang Islam sendiri? Begitu. Kalau kita sudah berikrar, bersyahadat menjadi orang Islam, ya kita seharusnya harus lebih kenal dengan Islam, bagaimana cara kita beribadah dengan Allah yang benar dan sesuai dengan aturan fikih, gitu. Berarti sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Dalam kehidupan sehari-hari kan tentu dalam kita melaksanakan ibadah itu pasti ada dasar untuk melaksanakannya, dan itu salah satunya adalah melalui ilmu fikih tersebut. Iya, tidak hanya beribadah, tapi juga bermuamalah dengan sesama. Nah, itu termasuk bagian dari fikih. Contohnya bagaimana kita jual beli dengan orang lain, bagaimana kita pinjam meminjam, sewa menyewa, bagaimana kita begitulah, interaksi antara sama manusia dan interaksi antara kita dengan Allah itu diatur dalam fikih, gitu. Berarti cakupannya sangat luas. Jadi fikih itu tidak hanya tentang sholat, zakat, puasa, jadi gitu. Kemudian bagaimana cara kita itu mengenalkan ilmu fikih terhadap mereka-mereka itu yang awam terhadap ilmu fikih? Nah, itu peran kita seperti apa harusnya yang kita lakukan? Begini. Melihat fenomena pada zaman sekarang kan banyak sekali anak muda atau bahkan orang tua yang awam sekali atau tidak tahu sama sekali tentang ajaran agamanya. Jadi mungkin mereka hanya sholat 1 kali seminggu atau sholat ketika hanya ingat. Nah, itu mungkin pada masa atau lingkungannya itu kurang mendukung dalam pengajaran ilmu fikih atau ilmu agama di sini. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Satu, lingkungan, baik itu lingkungan luar atau lingkungan dalam lingkup keluarga sendiri, gitu. Kalau masalah anak-anak zaman sekarang itu mungkin ada yang traumatik dengan ilmu agama, kan bisa saja. Kenapa kok bisa trauma? Semisal masa kecilnya diajarin di masjid atau di madin, dimarahi oleh ustadznya, kemudian susah memahami fikih, kemudian
jadi bertumbuh besar tidak mau belajar agama lagi karena trauma, itu bisa. Tapi alhamdulillah mulai kalau kami lihat mulai dari pandemi itu banyak orang tua yang mulai perhatian dengan anaknya, perhatian dengan keilmuan agamanya. Jadi sekarang banyak orang tua yang mencari guru-guru agama untuk anaknya. Ya, alhamdulillah, itu baik. Kemudian untuk cara pengenalan kepada masyarakat umum itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Contohnya seperti para wali, para aulia, wali songo itu mereka mengenalkan hukum Islam dengan cara mencampurkan budaya Jawa atau budaya setempat dengan ajaran Islam. Contohnya lewat wayang, pagelaran wayang. Itu mereka para wali itu, wali songo atau Sunan Kalijogo itu menggelar pagelaran wayang, kemudian tiket masuknya itu dengan cara berwudu. Nah, itu salah satu cara untuk mengajarkan masyarakat bagaimana fikih itu penting. Gitu. Jadi tidak secara langsung, diajarkan dengan memaksa atau mengintimidasi, itu tidak. Nah, kalau diterapkan di dunia modern sekarang mungkin bisa dengan membuat podcast seperti ini, itu nanti disar kan lebih menarik, atau membuat poster-poster tentang hukum-hukum Islam seperti hukum haid atau cara mandi besar, itu kan sekarang banyak. Nah, itu bisa lebih lagi kan sekarang lebih ke zamannya tuh zaman elektronik, apa-apa. Jadi kayak kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk menyebarkan tentang ilmu fikih ini supaya bisa lebih tersebar meluas merata kepada mereka-mereka yang masih awam terhadap ilmu fikih ya, karena begitu urgentnya, begitu pentingnya ilmu fikih itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu tentang pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang dari pengertian ilmu fikih tersendiri ya. Jadi kalau secara istilah ilmu fikih itu adalah suatu kefahaman atau kepintaran. Kemudian secara bahasa bahwa ilmu fikih itu adalah produk dari ulama yang dimana itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama dan tidak 100% kebenarannya, tetapi bisa saja 99,999%. Jadi kayak mendekati benar tapi belum 100% seperti itu. Karena kan tadi hasil dari ijtihad para ulama. Kemudian dari urgensinya sendiri bahwa kita mempelajari ilmu fikih itu sangat-sangat dianjurkan, sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana karena dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari tentu kita harus ada dasar atau patokan kita untuk bagaimana cara kita beribadah, beramal dengan sesama manusia maupun dengan Allah sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana cara kita mengenalkan ilmu fikih kepada orang-orang yang masih awam terhadap ilmu fikih tersendiri. Maka caranya ada sangat banyak sekali. Salah satunya adalah mungkin kalau pada zaman dahulu itu, zaman masuknya agama Islam ke Indonesia lah, itu para wali songo itu mengenalkan ilmu fikih itu dengan cara mencampurkan budaya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, contohnya tadi adalah seperti ketika mau menonton budaya, nah itu tiketnya itu adalah dengan wudu terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk zaman sekarang lah itu lebih mudah lagi karena pada zaman sekarang itu sudah ada media sosial, nah di mana hampir seluruh atau semua orang itu mempunyai yang namanya media sosial. Nah, dari situlah kita dapat menyebarkan seperti ini pada kali ini, seperti podcast atau poster-poster lah kita share entah di WA atau
Instagram seperti itu agar lebih tersebar luaskan kepada mereka-mereka yang masih awam dengan ilmu fikih tersebut. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ustadz Ainul yang telah bersedia menjadi pemateri kita kali ini. Semoga sama-sama. apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.